Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di surga, di mana kami saat ini sungguh berbahagia atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih beroleh kesehatan, dan tentunya Bapa, Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari yang baru, hari yang penuh pengharapan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu disapa dan dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu sebagai umat tebusan, sebagai bangsa yang dipilih, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sepakat kita menginginkan suasana yang seperti di dalam nas ini. Kita sangat menginginkan suasana di mana semua orang saling mengasihi, di mana semua orang saling ramah, dan ketika itu terjadi, saya yakin akan ada orang banyak yang merasa nyaman di dalam agama kita. Bahkan akan banyak orang yang mau mengikut kita, percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, karena itu sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh orang percaya, dengan alasan karena jemaat Efesus dan kita telah dipilih Tuhan, bahkan dosa kita telah ditangguhkannya, maka kita harus ramah terhadap yang lain, dan bahkan kita harus penuh kasih mesra. Artinya sebagaimana yang dibuat, yang dilakukan, atau yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita menerapkan itu, melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diinginkan oleh Paulus daripada jemaat Efesus. Coba dulu kita bayangkan amang-inang ketika di dalam satu keluarga, di keluarga kita tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi keramahan, tidak ada lagi kasih sayang. Mari dulu kita bayangkan ketika di dalam satu hubungan marga atau satu hubungan seksi, ketika tidak ada lagi ramah, kasih sayang, apa yang akan terjadi? Tentu orang tidak akan betah ada di dalam perkumpulan itu. Orang tidak akan betah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita menebarkan keramahan, ketika kita menebarkan memberikan kasih mesra, bahkan ketika kita saling mengampuni, maka yakinlah kehidupan kita akan berjalan dengan baik,
kehidupan kita akan berjalan dengan kebahagiaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali keramahan itu dipandang remeh. Seringkali keramahan itu dipandang remeh, padahal harus kita akui bahwa keramahan itu adalah pintu kesaksian. Pintu kesaksian. Keramahan dapat membuat seseorang merasa diperhatikan, merasa diperdulikan, dan merasa diterima keberadaannya. Bayangkan dulu ketika kita sampai di suatu tempat, ketika kita sampai di suatu titik, bayangkan dulu ketika keramahan tidak kita terima, maka ingin secepatnya kita berlalu dari sana. Tetapi ketika keramahan itu ada, maka orang akan merasa nyaman di dekat kita. Orang akan merasa nyaman ada di samping kita. Dan keramahan itu tentu dapat membangun suasana serta menularkan energi yang positif. Artinya keramahan, ketika seseorang itu ramah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang akan melihat dan orang akan berlomba-lomba untuk melakukan hal yang demikian. Bahkan itu akan lebih cepat tertular daripada kejahatan dibalas dengan kejahatan. Keramahan itu akan lebih cepat tertular kepada orang. Jadi sehingga kalau kita berbuat menebar keramahan, orang lain yang melihat akan melakukan hal yang demikian. Kiranya kita dapat dimampukan untuk melakukan keramahan, menebar kasih mesra di dalam kehidupan kita, karena itu adalah sebuah keinginan Tuhan, ya, di mana kita hidup harus saling damai, harus saling memaafkan, harus saling mengampuni supaya tercipta kenyamanan. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita hidup di dalam kenyamanan. Bahkan barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada pun yang mencoba untuk mengganggu, kadang ada pun yang mencoba untuk memancing amarah. Bahkan akhir-akhir ini ada banyak timbul yang kita lihat, ya, bagaimana seolah-olah Tuhan kita itu diuji, iman kita itu diuji. Seharusnya kita tidak usah membalaskan itu dengan hal yang sama, tetapi kita harus mengingat bahwa tidak ada pun satu orang pun yang layak untuk memuji Tuhan kita di dalam hidup kita ini. Tidak ada pun satu orang yang layak, karena Tuhan memerintahkan kita untuk membuat kebaikan. Tuhan memerintahkan kita untuk menebar keramahan, cinta kasih sayang. Itu yang seharusnya kita berikan. Jadi jangan buang-buang energi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan buang-buang energi untuk melakukan hal-hal yang menjadi bahan tertawaan orang lain. Tetapi lakukanlah hal-hal yang menabur kebaikan, supaya pahala atau supaya kebaikan kita juga banyak tersirat di kerajaan surga. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita dimampukan untuk berbuat demikian. Hal itu sangat berarti bagi Tuhan ketika kita hidup di dalam keramahan, karena ketika kita hidup di dalam cinta kasih, dan bahkan ketika kita hidup saling mengampuni, karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan menebar keramahan, menebar cinta kasih mesra, dan bahkan mampukan kami untuk mengampuni orang-orang atau bahkan yang melakukan kesalahan kepada kami. Itulah hal-hal yang Tuhan inginkan dari kami. Berkatilah kami semua Bapa yang percaya kepadamu, kemanapun kami melangkah, apapun aktivitas kami, kiranya Tuhan jagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya.
serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, maka kami akan memperoleh kebahagiaan, kami akan memperoleh keselamatan, dan bahkan kami akan bersuka cita di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas kami. Kami puji, kami sembah ke Tuhan hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.